Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini guys, hmm, kita lihat kalau gold itu sudah berada di target turun kita yang kemarin kita bahas ya. Jadi saya harap kalian nggak ada yang nyangkut buy ya, karena posisinya memang dia sempat pullback ya, atau sorry bukan pullback sih bahasanya, rebound ya. Dan sempat rebound di area gap up-nya dia ya, posisi di sini teman-teman. Ini kan kita bahas juga ya. Nah ini kalau kalian ada bersih mungkin ya oke lah ya, bisa ada profit tipis-tipis dari buying ya teman-teman, cuma memang harus gercep ya teman-teman ya gitu. After that dia turun lagi, dan saat ini pun kalau saya lihat belum ada rejection yang cukup kuat untuk bisa ngelong lagi ya di area atau zona ini teman-teman gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang pada saat dia posisi candle ini turun ya, merah ini ya, ini dia posisinya hampir nembus zona kita teman-teman gitu. Kalau kita lihat nih, yang menunjukkan bahwa sebenarnya dari si pihak seller ini sendiri itu cukup besar ya tenaganya, atau bahasanya masih cukup kuat untuk melanjutkan penurunan lagi gitu. Pada ini fresh FVG ya di 1 hour, di 4 jam, cuma memang market belum begitu respect karena memang bisa dikatakan tingkat atau tekanan dari seller ini cukup besar gitu teman-teman ya gitu. Ini juga sudah saya infokan sebenarnya kalau di center, terus ke YouTube juga, terutama untuk YouTube mungkin kita udah bahas ini mungkin sekitar 2-3 hari lalu ya. Ini juga udah kita bahas-bahas ya, kalian boleh cek lah videonya gitu ya. Nah ini kemudian ada 1-2 ya, dia breakout turun juga, dan kemarin kita juga ada bahas mengenai symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle itu lebih ke bullish bearish symmetrical triangle, dan itu memang kita ada bahas juga cara penerapan tuh bagaimana gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ada dapat sell di area symmetrical triangle tersebut, kongres tuh kalian ya, karena memang ini cukup besar ya untuk rentang pipsnya. Kalau kalian nge-sell itu 800 pipan teman-teman gitu. Oke, sebelumnya kita mau cek dulu nih ya. Oke, kita mau cek dulu untuk OI data ya. Nah ini OI data yang hari ini. Jadi hari ini itu ada open interest data yang memang ini update baru teman-teman gitu ya. Ini open itu di 3175 ya untuk harga opennya. Kemudian untuk terendahnya itu ada di 3080 ya, dan tertingginya itu ada 3220 sampai 3225 gitu. Artinya ini cara bacanya gimana? Oke, cara bacanya itu adalah di bawah 375, ini kan harga open ya 3175, berarti ini ada 3150 ya teman-teman ya. 3150 dia breakout, artinya dia akan menuju ke harga sini ya, 3125 gitu. Nah 3125 ini kan ada put money kecil tipis banget, ini rawan di breakout atau dijebol oleh harga, sehingga ini ada potensi dia turun lagi ke sini teman-teman. Itu di 3105 itu ada put money sebesar 155, dan kalau dia breakout lagi di bawah 105 ini ya, 3105 ini, dia akan ngejar lagi di bawah, itu ada 3080 teman-teman. Untuk saat ini kan kalau kita perhatikan gold itu belum breakout dari 3125 ya. Ini. Nah, 3125 kan di sini ya, pas banget di area rejection dia nih. Teman-teman ya, kalau kalian perhatikan nih. Nah, ini dia belum breakout, artinya memang posisinya itu masih tertahan di 3125 gitu. Tapi kalau ada breakout 3125, maka untuk nge-buy lagi saya rekomendasikan kalian untuk tunggu di 3105 aja, karena sini ada put money yang cukup besar itu 155, sehingga ini ada potensi dia untuk bisa reboundin harga untuk kalian nge-buy teman-teman gitu. Tapi selama belum 3125 belum di breakout, berarti dia masih ada nih ya harapan untuk retrace dulu ya di area sini ya. Kemungkinan masa retrace-nya nggak jauh-jauh banget kalau saya perhatikan ya, paling maksimal sampai sini lah gitu ya. Itu 3174 ya, after that dia akan lanjut turun lagi ke bawah gitu. Nah ini kan skenario kita ya beginilah gitu, cuma nanti keputusannya itu tetap ada pada market teman-teman. Dan kenapa saya ada bilang kemarin ya, analisa yang kemarin itu yang ini nih ya, yang di sini ya ada bilang kalau udah break 3200 itu jangan ada yang nge-buy. Nah kalian perhatikan di sini nggak ada tahanan sama sekali ya, nggak ada tahanan sama sekali gitu. Paling cuma ada harga gap up-nya doang, dan dia ketahan di area gap up only teman-teman gitu. Sehingga untuk tahanan itu ada di sini, makanya saya buatkan base yang ada di sini teman-teman. Sehingga kalau kalian nge-buy di base ini pun ya masih ada chance untuk bisa keluar dengan akumulasi profit ya kalau ada buy di sini, karena kan pasti dia
pasti kalian nggak mungkin entry satu lah, pasti ada beberapa entry, sehingga kalau kalian bandel-bandel pun ya ngelimit di sini pun masih bisa selamat gitu loh, gitu teman-teman. Cuma kan sampai saat ini kalau kita yang benar-benar mau entry untuk setup untuk zona long ya, untuk swing kembali ke atas atau kita mau ambil ke atas lagi, itu belum ada setup sama sekali gitu teman-teman, karena memang posisinya masih seller pressure yang cukup kuat gitu, sehingga kalau ini 3125 di breakout, saya akan tunggu lagi itu di sini ya 3105 ya, ini 31 ini ada sedikit nih. Nah, 0405 di sini sama di sini. Nah, ini kecil, zonanya mengecil. Ya, di sini ada, oh pas sekali teman-teman ya. Ini pas banget nih. Nah, ini kalau kalian buat resisten atau support tuh begini gitu. Kadang saya juga pakai OI data untuk membuat SNR ini teman-teman gitu. Jadi SNR itu sebenarnya nggak harus plek ketiplek semua apa ya, semua sumbu yang ini tuh kena gitu, nggak harus gitu teman-teman. Ini saya hilangin dulu dah ya, kita nggak pakai EMA. Nah ini kalian lihat nih ya, ini saya buat resisten atau support ya, itu tuh dari sini 1 2 3 4. Nah ini kebetulan kita ngambil dari open interest data untuk patokan datanya itu 3105, dan saya ambil range-nya itu dari mana, kok bisa ada 3097. Nah 3097 itu dari sini teman-teman. Oke, nah dari sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan nih, nah ini nih ya 1 2 3. Nah ini range-nya dia, ini area SNR juga teman-teman, sehingga jadilah range area support itu di 3105 ya sampai 3097 gitu. Berarti kalau ada break dari 3105 ya, dari sini target turunnya itu ke sini ya, jadi kita bisa tunggu untuk kalau mau ancang-ancang ngebuy ini level ini selanjutnya, ini the next level yang bisa kalian pantau untuk ngebuy ya. Nah ini kalau kita lihat nih ya, ini kan dia udah ada turunan nih ya, 1 2 ya kan. Nah begitu ini breakout, ini udah candle lurus semua, makanya ini saya bilang nggak ada tahanan gitu teman-teman. Nah itu berarti nggak ada SNR di sana gitu. Kalian jangan buat SNR, jangan ngide-ngide kalian buat SNR di situ teman-teman. Tapi kecuali di sini kan dia ada nih ya. Nah posisi di sini ada gap up ya atau unbalanced zone ya, di sini posisinya. Nah ini kalian baru bisa buat patokan SNR sedikit. Cuma memang SNR ini bias gitu, artinya bukan SNR yang kuat atau SNR yang primary gitu teman-teman ya. SNR bias kalau saya bilang gitu, karena di sini terbentuk dari harga gap up ya, sehingga harga pasti akan ngisi dulu gapnya dia sebelum lanjut tren yang sedang berlangsung gitu teman-teman. Nah, kemudian 3104 ya 3097. Lalu ada lagi, nah ini masih ada lagi SNR ya, sebenarnya ini agak ke bawah banget sih gitu. Cuma saya sih nggak yakin kalau ini akan dicapai hari ini ya SNR-nya. Kalau untuk yang ini itu di 3076 ya sampai 3065. Ini saya nggak yakin akan dicapai hari ini kalau SNR yang ini. Gitu. Kenapa? Karena ini kalau dia turun lagi ya, ini turunannya itu udah cukup ekstrim gitu. Dan ini kalau kita lihat dia kan dari 3177 ya opennya ya. 3177 itu berarti ya di sinilah opennya dia. Tuh ini kan udah 1,8. Kalau dia turun ke sini itu dia turun sekitar 3% gitu. Jadi agak impossible, cuma memang nggak ada yang mustahil ya. Bisa ya di reach sama market, cuma memang agak berat aja untuk dia nge-reach ke 3076. Paling maksimal kalau dia mau turun paling ke sini, yaitu udah 2,4%, itu 3000 berapa nih? 3097, atau di area support selanjutnya ini di open candle yang ini teman-teman ya gitu. Ini the next support. Nah, ini next support. Nah, ini juga next support sih sebenarnya gitu. Ini support ini bisa kalian gunakan ya untuk patokan entry buy kalian gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian ini buy ini kalau untuk scalping ya, maksudnya kan jangan ngelimit, nggak boleh ngelimit di sini teman-teman, karena memang posisinya kita untuk 4 hours trendnya begitu dia breakout dari sini, ini terjadi change of character atau choice ya di sini ya posisinya, sehingga ini memasukin masa transisi trend gitu. Masa transisi trend ini kalau dia pullback ke sini ya, dia bisa lanjut turun lagi sehingga menciptakan area bos baru di sini nanti gitu teman-teman ya, bisa ada bos baru gitu. Cuma let's see nanti, soalnya kan swing low-nya belum kebentuk juga
Ya swing low yang ini masih belum kebentuk ya teman-teman ya. Jadi kalau dia udah ngebentuk swing low, dia naik. Nah, target pertama naik sini, ya extremely dia akan naik di sini untuk retest ya. After that dia akan turun gitu. Tapi paling dominance ya dia paling naik ke sini ya 3174 sampai kurang lebih 3190 lah gitu ya. Ini untuk areanya untuk ngebuat swing height yang baru teman-teman gitu ya. Ngebuat swing height yang baru sebelum dia lanjut turun lagi ke bawah. Jadi gini posisinya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan kalau visualisasi kayak gini kan bagus ya gitu ya. Maksudnya rapi gitu ya, sesuai dengan keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Padahal kalau nanti di chartnya, nah, kita tunggu aja nanti keputusan market apakah akan terjadi seperti ini atau enggak gitu. Cuma memang kita punya dua skenario kalau mau nge-sell ya. Ada dua nih. Yang pertama itu di sini, yang kedua di sini. Ini dia retest breakout-nya dia. Ya, ini dia retest base current base ya, supply yang memang masih fresh untuk gold ini sendiri teman-teman gitu. Jadi ada dua skenario. Nah, cuma kita nanti kalau menunggu untuk following trend lagi, kalau mau nge-sell lagi ya memang area cukup aman ada di dua area ini atau di dua zona ini gitu. Kalau untuk nge-buy yang kalau kalian nunggu yang medium risk itu ada di sini ya. Ini dua area ini ya 3104, 3097 sampai 3076 dan 3065. Kalau ditanya bang kenapa itu disebut dengan medium risk ya, kenapa nggak low risk aja yang paling bawah? Oke. Di dalam trading ini ya kalau kalian lihat itu selalu ada resiko teman-teman gitu. Dan kenapa saya nggak mau bilang ini low risk ya, karena kalian lihat aja zonanya gitu, ada berapa pips ya, ada berapa poin. Nah ini kurang lebih 100 pip ya atau 10 poin ya. Kemudian di sini ya itu ada 70 pip atau 7 poin. Nah gitu teman-teman. Jadi mendingan saya masukin dalam kategori medium risk karena di bawah 100 pip tapi di atas 50 pip gitu. Jadi range-nya itu kalau saya itu 50 sampai 100 itu adalah kategori medium risk gitu. Cuma nanti kita akan lihat lagi yang begitu dia kena area ini ya, dia akan nge-retrace atau enggak. Tapi kalau misalkan there is no direction, rejection, kalian jangan entry gitu. Nah, bang, sekarang ini posisi di sini. Kan kita kalau mau entry gimana? Gitu. Ini kan dia udah di support ya, dan juga dia juga belum breakout dari berapa nih? 3125 gitu ya. Nah, sekarang posisinya kalau kalian mau entry, kalian switch ke time frame 15 menit ya. Kalian lihat dulu dia strukturnya bagaimana ya teman-teman ya. Atau kalau kalian bang ngerasa kayak 5 menit 15 menit itu terlalu lama gitu ya, oke. Kita bisa pakai 5 menit ya. Jadi gini posisinya, ini harga udah di support ya, kita tahu lah sekarang 1 hour city 1 hours ya, terus 4 hours ya, ini lagi di support semua. Kita switch ke 5 menit ya, kita lihat konfirmasinya ada nggak gitu untuk entry gitu teman-teman. Contoh di sini saya ada nemuin bentar. Contoh bagus nih dari XAU. Ini contoh bagus banget. Saya mau kasih kalian lihat. Oke, nah kalian lihat di sini ya, contoh ya. Posisinya ini harga lagi downtrend. Oke, ini downtrend. Oke. Nah, di sini kalian lihat nih 1 2 3 4 5. No, lu lihat sekarang, kalian lihat ya. Ini dia ngebreak. Yang di sini ada nggak dia ngebreak? Nah, bagian sini kan nggak ada nih yang ngebreak current height-nya dia, gitu teman-teman ya. Di sini dia ada nih posisi salah satunya itu ngebreak dari current height yang sebelumnya di sini. Artinya posisi di sini itu terjadi namanya apa? Change of character atau COC ya itu tuh teman-teman ya. Nah, kalian boleh cek nanti untuk video-video yang sebelumnya, nanti saya akan cantumkan di sini untuk cara mengenalin struktur harga trend ya, pergantian COC sama BOS ya teman-teman ya, gitu kalian boleh pelajarin. Nah ini salah satu bentuk ya gitu teman-teman. Ini dia udah COC di sini, artinya di sini posisi itu ada dia udah breakout dari current high yang ini gitu. Oke, masuk ya. Kemudian di sini dia retest. Nah ini sebenarnya terbentuk yang nama QM gitu atau Quasimodo gitu. 1 2 3 4 5 6. Nah ini dia retest. Dari retest QM-nya dia terus saya naik gitu. Ini namanya momen teman-teman. Jadi walaupun posisi downtrend ya, tetap lu orang itu harus lihat dulu ya, dia ada nggak momentum untuk entry. Kalau memang in case itu nggak ada momentum entry atau pola yang seperti ini terbentuk seperti ini, lu orang jangan entry gitu loh. Kalau memang kita menemukan bang kok temu ini pola-pola yang begini gitu, SL di mana sih?
Nah, SL-nya itu bisa lu orang taruh sini, bawah QM-nya dia. Nah, di sini aja SL-nya, teman-teman. Gitu loh. Entry 50% dari QM-nya dia. 50% QM tuh di mana? Kalian bisa ukur pakai Fibo gitu ya. Kalian bisa ukur pakai Fibo, ambil 50%. Gitu teman-teman, ini kita hapus dulu ya. Nah, 50% di mana? Mana 50%? Ini 50% guys. Nah, ini. Di sinilah kalian masuk gitu loh. Kalian masuk di sini ya. SL-nya di bawah sini, pas persis di sini, teman-teman. Gitu loh. TP-nya lo lihat ya. Ini kan liquidity ya. Liquidity sampai atas, liquidity semua, teman-teman ya, gitu ya. Nah, TP-nya lu orang bisa maksimalkan sampai liquidity teratas. Ya, bebas lah lu mau sampai mana. Cuma kita ambil ini kan liquidity dari base-nya ya, kalau yang ini. Ini kan liquidity base nih. Ya. Oke, ini liquidity base. Nah, ini kan liquidity terakhir nih, swing high terakhir ya, dari yang terdekat dia satu trend ini gitu, teman-teman. Ini kan trending ya. Nah, di sini kalian ambil di sini TP-nya full TP, guys. Gitu loh. Daripada lu orang nggak bingung mau gimana entry-nya, mending lo orang tunggu polanya aja kebentuk gitu loh. Mau time frame 1 menit, 15 menit, 5 menit ya. Intinya adalah ketika dia sudah berada di base atau ketika dia sudah berhenti gitu ya, harganya gitu turun. Jadi pada saat gini, banyak psikologi trader yang kebalik ya. Karena buat saya greget gitu. Begitu harga turun, mereka main asa buy sehingga nyangkut gitu teman-teman. Padahal kalau ditanya alasan lu buy apa, polanya apa, nggak tahu gitu. Tapi kalau kita begini kan kita walaupun invest dia downtrend gitu ya, nih posisi harga downtrend seperti ini ya. Nah, lu buy di sini ya itu masih masuk akal. Kenapa? Lu tinggal bilang, gua buy karena ada pola QM, Hashimoto ditambah dengan TS di sini. Nah, ini ada TS-nya, lengkap lagi ya. Gitu. Artinya di sini posisi memang adalah pola reversal. Gitu. Di sini ada charge, ya gua buy gitu loh. Nah, lu orang bisa mempertahankan argumen gitu loh jadinya. Ya, kalau kesini kan nggak ada. Nah, emang di sini ada nih. Nah, posisi di sini ya. Ini dia ada. Ini height-nya dia di sini. Ya. Ini dia naik. Ya, lu orang udah pikir begitu dia retrace, dia turun, dia akan naik lagi, ya kan? Padahal nggak. Karena apa? Karena swing height yang ada di sini, ya nih, gua kasih tahu ya. Swing height di sini itu nggak di break sama dia. Itu beda loh. Kalau yang ini dia ada swing high tapi di break sama dia gitu teman-teman. Makanya ini dia gagal, dia lanjut turun. Ini dia pullback naik gitu teman-teman. Oke, nah ini yang perlu kalian pelajarin gitu loh. In case kalian nggak usah pakai SNR ya, atau yang diperibet SNR-nya lah, atau pakai indikator, kalian cukup pahami pola QM ya, pola FVG ya. Di time frame seperti ini pun kalian bisa cuan kok gitu dengan resiko seminimal mungkin gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kalian tanya, Bang, entry buy nanti gimana di zona ini? Nah, kalian lihat dulu, ada nggak polanya yang saya sebutkan ini? Itu baik itu di time frame 5 menit, ya, saya kasih range lah. Kalau mau time frame 15 menit sampai 1 menit, nah, kalian carilah di 3 time frame ini untuk pola QM ini, gitu, teman-teman. Ini SL berapa? SL 60 pip. Ya, SL 60 pip. Range-nya, reward-nya, ya, 239 pip. Atau 240 pip. Well, ini worth it untuk kalian perjuangkan kalau kalian menemukan pola seperti ini, guys, gitu loh ya. Kalau kalian menemukan pola seperti ini, kalian boleh perjuangkan gitu. Tapi ingat, tetap jaga resiko, jangan terlalu FOMO juga ya teman-teman ya, gitu. Oke, jadi kalau kalian nanya, Bang, kira-kira kalau mau ngegambar atau informasinya itu gimana, nah ini gue tinggal kasih lo orang video ini, lo orang pelajarin ya gitu. Oke teman-teman, ini belum ada polanya ya, terus 1 jam 1 TN. Nah, ini belum ada juga, yang 5 menit juga belum ada gitu. 5 menit sebenarnya ada, ini udah mulai agak kebentuk, cuma belum nge-break height yang ini ya. Dia agak disayangkan belum nge-break height yang sebelah sini. Sorry, yang ini ya, kok salah yuk. Nah, ini ya dia belum nge-break, jadi agak riskan dia untuk bisa pullback ke bawah gitu. Oke. Nah, itu sih yang saya sampaikan. Untuk hari ini ada PPI, jadi harus agak hati-hati ya teman-teman ya. Hari ini ada PPI itu wait. Ini PPI ya, ini PPI core, PPI sales ya, itu dia 19.30 ya, sama jobless claim karena ini hari Kamis. Kemudian ada the Fed manufacturing ya, dan ada PPI juga nih ya, PPI. Memang kok kita lihat PPI bagus kok gitu loh.
Terus ada retail sales juga ya, 100 di jam 19.30 teman-teman. Oke. Ya, jadi itu dulu yang saya sampaikan. Kalau kalian mau follow up lagi untuk konten-konten yang menarik seperti ini, kalian jangan lupa subscribe YouTube Juno Trading ID dan pantengin channel Telegram Juno Trading ID, karena saya akan mulai banyak aktif share news-news seperti ini ya. Dan kalau kalian mau lihat hasil premium kita bagaimana ya, kalian boleh mampir juga ke channel premium ya, ke channel Juno Trading ID yang publik. Nah, di sini kalian bisa nemuin untuk review bentuk premium terbaru kita tuh gimana dan hasilnya tuh bagaimana gitu teman-teman. Kalian buat di sini kalau mau langganan boleh langsung chat admin di Telegram Juno Trading ID. Oke. Thank you for watching dan see you on the next video update.